Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat anak-anakku peserta didik mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya kasihi. Apresiasi yang tinggi bagi kalian karena memiliki semangat belajar yang tinggi di tengah-tengah keterbatasan yang ada akibat pembatasan sosial karena adanya pandemi COVID-19. Namun demikian, kita harus bahu-membahu mengatasi keterbatasan ini dengan tetap belajar dari rumah dengan menggunakan metode daring. Pembelajaran daring kali ini saya mulai dengan informasi mengenai topik bahasan sepanjang satu semester ini. Dimulai dengan topik pertama, yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Topik yang kedua adalah bagaimana esensi urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinasi pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Topik yang ketiga adalah bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Topik yang keempat, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Topik yang kelima adalah bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Topik yang keenam adalah bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik yang ketujuh, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Topik yang ke-8, bagaimana dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Topik yang ke-9 adalah bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Dan yang terakhir, topik yang ke-10, yaitu menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Itulah topik-topik bahasan sepanjang satu semester yang akan kita bahas ke depan. Baiklah, sebagai pendukung saya cantumkan dalam link untuk informasi lainnya yang dapat saudara-saudara lihat. Saat ini kita akan mulai topik pertama, yaitu topik mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam topik ini kita akan membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Selain itu, saya akan merangkum setelah pada akhir kuliah rangkuman tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Lalu kemudian ada penugasan yang akan saya berikan pada akhir setiap topik. Saat ini kita akan segera membahas topik yang pertama lebih dalam lagi. Dalam topik ini saya akan menyajikan atau menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Saudara-saudara dapat menyimaknya dengan mendengar bahkan membaca slide-slide yang saya cantumkan dalam video ini. Saudara-saudara, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau disingkat PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia dengan membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air kita, Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia. Siapa mereka? Kita. Seharusnya memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan cinta pada tanah air Indonesia. Dengan demikian, kita menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di alam demokratis ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini dalam bagian ini atau dalam topik ini, Anda akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif. Dan Anda akan mengikuti proses sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis serta tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Itulah 5 subtopik yang akan kita bahas lebih dalam. Kita mulai yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernahkah saudara-saudara memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sih sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasarkan pengetahuan awal Anda. Anda bisa mencantumkan itu di kolom komentar. Bila Anda memimpikannya, berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya, apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksudkan sama dengan definisi resmi? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan
pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi seorang profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Dan untuk itu perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu yang di dalamnya ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dan apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional itu sudah memenuhi kriteria ini atau tidak. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus warga negara. Sekarang pertanyaannya, apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia? Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah Onderdaan. Menurut Suto Prawiro dalam bukunya tahun 1996, istilah Onderdaan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari Onderdaan. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah civics atau citizen atau civicus. Apabila ditulis dengan mencantumkan S di bagian belakang, kata civics menjadi civics, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, ilmuwan, filsuf saja. Tapi siapa saja warga negara Indonesia menurut undang-undang yang berlaku saat ini itu berbeda dengan konsep warga negara di zaman itu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga satu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia? Saudara-saudara bisa telusuri kembali dari berbagai sumber siapa saja yang dimaksud dalam sebagai warga negara di dalam undang-undang ini. Nah, saudara-saudara, agar lebih dapat memahami konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu dua hal untuk diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKN. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN dan apa urgensinya? Nah, konsep PKN secara etimologi mengandung arti menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, di situ dicantumkan tentang konsep kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya,
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Itulah konsep dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Apa yang dapat Anda kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah Anda mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan? Selain itu, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saudara-saudara juga bisa melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 37. Selanjutnya, apakah hakikat pendidikan kewarganegaraan setelah Anda menelusuri dan mengkaji definisi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Yang kedua, kita akan menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Apa alasannya perlunya pendidikan kewarganegaraan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah sumber historis PKN di Indonesia? Kedua, apakah sumber sosiologis PKN di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah sumber politik PKN di Indonesia? Nah, untuk saya dapat evaluasi sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Tetap semangat. Salam sehat.